Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Agustina dari kelas 2 TPL A. Sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang sudah saya buat bernama Siker. Aplikasi ini berguna untuk memeriksa kebutuhan kalori harian. Sini ada halaman dashboardnya. Apabila kita klik masuk, dia akan menuju ke halaman login. Apabila kita belum mempunyai akun, kita dapat membuat akun terlebih dahulu. Kita klik pada teks berikut. Lalu kita membuat username dan juga password. Nah, sini ada tombol submit. Apabila kita sudah punya akun sebelumnya, kita dapat klik pada teks di sini. Apabila belum, kita dapat klik submit. Nah, akan menuju halaman login terlebih dahulu dan masukkan username dan password yang sudah kita buat. Nah, apabila kita klik pada tombol login, dia akan menuju ke halaman beranda. Namun apabila kita klik cancel, dia akan menuju ke halaman dashboard. Nah, di sini adalah halaman beranda dengan tombol logout yang akan menuju ke halaman login. Lalu ada menu kalkulator kalori, artikel, aktivitas harian, dan juga FAQ serta call center. Pertama, pada menu kalkulator kalori, pada halaman kalkulator kalori, di sini akan berguna untuk menghitung kebutuhan kalori harian dengan memasukkan berat badan, tinggi badan, serta umur, dan juga level aktivitas harian. Misalkan berat badan 45, kita pilih level aktivitasnya, kita hitung. Nah, maka akan muncul kebutuhan kalori per harinya. Lalu di atas saya buat sebuah button. Apabila kita klik, dia akan menuju ke halaman beranda. Pada menu artikel, di sini saya tambahkan beberapa artikel dengan judulnya. Lalu bila kita klik selengkapnya, dia akan menuju ke halaman artikel. Nah, pada menu aktivitas harian, saya membuat sebuah jenis-jenis aktivitas harian. Lalu ada tombol OK. Lalu pada menu FAQ adalah pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh pengguna. Lalu ada tombol selengkapnya. Dia akan masuk pada menu artikel. Lalu terakhir ada tombol call center. Ini gunanya untuk kontak atau sosial media dari aplikasi. Kita klik logout. Kurang lebih begitu demonstrasi mengenai aplikasi yang sudah saya buat. Lanjut kepada penjelasan kode. Pertama-tama, saya masukkan terlebih dahulu teksnya pada menu string HTML dan juga warna pada menu colors. Kemudian saya membuat halaman dashboardnya pada layout activity main. Sini saya menggunakan kreasi dari relative layout yang di dalamnya terdapat linear layout. Pada layout yang utama yaitu menggunakan relatif dengan warna backgroundnya saya atur menjadi warna sedikit warna pink muda. Lalu di dalamnya saya membuat relative layout dengan ID-nya judul untuk judul aplikasi, di mana dalamnya terdapat text view. Kemudian saya menaruh sebuah image view di sini dengan ID background untuk memuat sebuah background. Saya akses pada menu drawable dengan nama BG. Di bawahnya saya memasukkan button yang saya buat pada linear layout. Pada button masuk, saya gunakan ID-nya dengan nama ID masuk. Lalu menggunakan clickable dengan nilai true, agar dia bisa diklik. Lalu pada button fingerprint, di sini saya gunakan drawable untuk memasukkan icon. Saya akses iconnya pada mode drawable dengan nama fingerprint. Kemudian pada kelas main activity, saya menambahkan Android widget button untuk mengimpor button.
Kemudian saya set content view-nya berdasarkan layout activity main. Lalu saya buat variabel dengan nama BTN masuk yang menghubungkannya berdasarkan ID button dengan nama button masuk. Kemudian apabila BTN masuk ini diklik, maka dia akan intent atau menghubungkan ke halaman login activity. Kemudian pada halaman login, sini saya menggunakan layoutnya itu table layout dengan lebar dan tingginya fill parent dan warna backgroundnya sama. Lalu dalamnya terdapat table row menggunakan text view untuk tulisan login. Saya menambahkan image view juga untuk sebuah gambar dengan nama drawable login IMG. Kemudian di bawahnya saya menambahkan table row untuk username. Ini saya menggunakan text view. Username Anda atau inputan username-nya saya menggunakan edit text. Di bawahnya juga sama, password menggunakan text view, namun pada password Anda, inputannya menggunakan edit text dengan tipe password. Nah, kemudian di bawahnya juga saya menambahkan dua buah button. Pada button login, apabila diklik nantinya dia akan menuju ke halaman beranda. Saya gunakan warnanya itu sedikit seperti warna pink dengan campuran warna ungu. Lalu pada button cancel, di sini saya beri ID-nya cancel, warnanya sama dengan login. Nah, di bawahnya saya menggunakan text view dengan tulisan belum punya akun, lalu daftar. Bila diklik nanti dia akan menuju ke halaman registrasi akun. Pada kelas activity login atau login activity juga sama, saya menambahkan Android widget button dan juga text view. Saya buat set content view-nya berdasarkan layout activity login, lalu membuat variabel dengan nama btn login, btn cancel, dan btn register. Dengan masing-masing ID-nya, btn login, saya ciri ID-nya berdasarkan ID login, btn cancel, ID-nya cancel, lalu register dengan ID-nya daftar akun. Apabila BTN login ini kita klik, dia akan menuju ke halaman beranda. Apabila BTN cancel kita klik, dia akan menuju ke halaman main activity atau halaman dashboard tadi. Lalu pada BTN register, apabila teks ini kita klik, dia akan menghubungkan ke halaman registrasi akun. Kemudian pada halaman registrasi akun, saya juga menggunakan table layout sama dengan halaman login. Yang membedakan sini saya menggunakan sebuah button, sedangkan pada halaman login saya menggunakan dua button. Pada kelas register activity juga saya import widget button dan widget text view dengan set content view-nya layout activity register. Lalu saya buat variabelnya btn submit berdasarkan ID button, submit akun, dan juga variabel btn login. Saya cari ID berdasarkan ID text view dan juga dengan nama ID-nya login akun. Nah, apabila BTN Submit ini kita klik, dia akan menghubungkan ke halaman login activity. Apabila sama juga dengan BTN Login, apabila diklik, dia akan menuju ke halaman login activity. Kemudian pada layout activity beranda, di sini saya menggunakan linear layout. Layout utamanya menggunakan warna backgroundnya sama seperti sebelumnya. Dengan padding saya masukkan 10 dp. Lalu terdapat menu di sini dengan masing-masing menunya terdapat image view dan juga button. Kemudian ada button logout dan di bawahnya ada button local center. Sama pada menu kalkulator kalori, di sini saya menggunakan linear layout pada tiap menu dengan padding masing-masing padding yaitu 1 dp. Lalu pada image view saya panggil di drawable dengan nama kalkulator IMG. Sama juga dengan menu ini tinggal di copy paste. Kemudian pada button logout saya buat dengan nama ID btn logout. Lalu teksnya saya tambahkan pada string dengan nama stringnya btn logout. Sama juga dengan call center. Sini samping tulisan call center, saya menambahkan sebuah icon yang saya akses pada drawable. Pada kelas beranda activity, saya mengakses atau mengimport Android widget button dengan set content view-nya berdasarkan layout activity beranda. Saya buat beberapa variabel dengan masing-masing ID button yang saya panggil.
Apabila BTN logout ini kita klik, dia akan menuju ke halaman login. Apabila pada menu kalkulator sebelumnya tadi, saya membuat sebuah BTN juga, kalkulator kalori. Apabila diklik, dia akan menuju ke menu hitung kalori activity. Lalu apabila BTN aktivitas harian yang kita klik, dia akan menuju ke daily activity. Dan juga sama seperti di bawahnya. Nah, pada layout hitung kalori activity, sini saya menggunakan layoutnya, menggunakan linear layout dengan warna backgroundnya sama seperti sebelumnya. Lalu ada button di sini, saya beri nama Bed and Back. Apabila nantinya ini diklik, dia akan muncul ke halaman beranda. Lalu di sini terdapat text view. Dan di sini saya juga menambahkan image view dengan nama kalkulator IMJ. Sini untuk input berat badan, tinggi badan, dan umur saya menggunakan edit text. Dan juga hint sebagai placeholder. Lalu di bawahnya saya menggunakan radio group yang berisi text view dan juga radio button. Di bawahnya saya menambahkan sebuah button lagi. Apabila button ini diklik, dia akan mengeksekusi rumus untuk menghitung kalori kebutuhan harian. Kemudian pada kalau bagian bawahnya saya menggunakan text view. Apabila nanti button ini diklik, dia akan memunculkan hasilnya di sini. Pada kelas hitung kalori activity, saya menambahkan atau mengimport beberapa under widget button, widget edit text, radio group, dan text view. Di sini saya membuat variabel terlebih dahulu dengan nama berat badan, tipenya itu edit text, atributnya edit text, tinggi badan edit text, usia edit text, hasilnya text view, data yang hitungnya itu button, level aktivitas menggunakan radio group. Dan saya set content view berdasarkan layout activity hitung kalori. Saya membuat variabel button close. Apabila diklik dia akan menuju halaman beranda. Nah, sini saya memanggil variabel yang sudah dibuat sebelumnya tadi. Nah, saya cari berdasarkan nama ID masing-masing, input berat, tinggi, umur, hasil, BTN hitung, dan juga level aktivitas harian. Nah, apabila BTN hitung, di sini saya buat BTN hitung, apabila dia diklik, dia akan mengeksekusi sebuah function. Nah, functionnya di sini adalah untuk menghitung kalori kebutuhan harian menggunakan rumus BMR. Saya gunakan variabel berat, tinggi, dan umur. Pada berat badan dan tinggi badan itu teks yang akan diubah menjadi string, lalu dia akan diubah lagi menjadi float. Lalu variabel umur juga sama. Yang membedakan di sini pada umur saya menggunakan tipe datanya diubah menjadi integer. Lalu variabel level aktivitas. Nah, di sini saya membuat kondisi apabila dia klik pada button radio button kurang aktif, maka nilainya berdasarkan indeks masing-masing. Nah, else-nya saya input dia nilai default-nya ke radio button kurang aktif. Kemudian untuk menghitung rumus kalori harian, sini saya menggunakan rumus BMR dengan variabelnya. Lalu rumusnya itu 10 kali berat badan ditambah 6,25 kali tinggi dikurang 5 kali umur. Nah, totalnya ini saya buat dalam variabel BMR dikali dengan level aktivitas harian. Lalu hasilnya saya menggunakan hasil teks dengan teksnya kebutuhan kalori kamu. Lalu saya panggil menggunakan dolar total kalori kilokalori per hari. Kemudian pada layout artikel, aktivitas artikel, sini saya membuat artikel. Pada awalnya saya menambahkan button dengan nama button close. Lalu saya membuat linear layout yang di dalamnya berisi image view dan juga text view. Lalu ada button. Di sini saya atur background dari linear layoutnya itu berwarna sama juga seperti bawahnya. Pada kelas artikel activity, saya membuat set content view-nya atau berdasarkan layout activity artikel.
Apabila BTN artikel yang pertama atau satu ini diklik, dia akan menuju ke halaman beranda activity. Apabila BTN artikel satunya diklik, dia akan menuju ke halaman artikel ke satu activity. Apabila artikel duanya diklik, dia akan menuju ke halaman artikel dua activity. Kemudian apabila BTN plus yang diklik, dia akan menuju ke halaman beranda. Pada halaman artikel satu activity, dia akan menampilkan info lebih lengkap mengenai artikel. Saya menambahkan sebuah button, lalu text view, saya juga menambahkan image view. Nah, di bawahnya juga sama, text view. Sini ada button dengan nama ID BTN hitung kalori. Nah, apabila diklik, dia akan menuju ke kalkulator untuk menghitung kebutuhan kalori. Pada kelas artikel satu activity, saya set content view berdasarkan layout activity artikel satu dengan variabel BTN close. Apabila diklik, dia akan menuju ke halaman beranda. Lalu pada BTN kalkulator kalori, apabila dia diklik, dia akan menuju ke halaman hitung kalori activity. Pada layout activity artikel 2, dia akan menampilkan artikel yang kedua, sama juga dengan artikel pertama tadi. Nah, pada menu activity daily act, di sini saya membuat jenis-jenis aktivitas harian. Sini saya menggunakan layoutnya itu table layout, terdiri dari table row. Sini pada table row pertama saya memasukkan sebuah text view. Di bawahnya saya memasukkan image view dengan nama drawable aktivitas harian. Di bawahnya saya menggunakan text view yang saya buat di dalam text table row. Kemudian terakhir ada button OK dengan nama ID button OK. Pada kelas daily activity, saya set content view berdasarkan layout activity daily act. Lalu ada BTN OK. Apabila BTN ini diklik, dia akan menuju ke halaman beranda. Pada halaman FAQ, itu adalah halaman yang berisi pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh pengguna. Sini saya menggunakan linear layout. Lalu dalamnya terdapat button dengan nama BTN tutup. Kemudian terdapat image view. Di bawahnya ada text view. Nah, kemudian saya membuat linear layout untuk memisahkan dia dengan eh, layout yang utama agar dia lebih rapi. Saya gunakan di dalamnya itu text view dan juga di sini terdapat button selengkapnya. Sama juga dengan artikel di bawah. Pada kelas FAQ Activity, saya menggunakan tiga variabel. Masing-masing bisa cari berdasarkan button ID-nya. Apabila saya klik BTN close, dia akan menuju ke halaman beranda activity. Apabila saya klik BTN detail satu, dia akan menuju ke artikel satu activity. Bila detail duanya yang diklik, dia akan menuju ke artikel kedua activity. Kemudian pada menu call center, di sini saya menggunakan linear layout. Bersama menggunakan button. Dan ini image view dengan nama call center IMJ. Di bawahnya saya masukkan text view. Nah, di sini saya menggunakan table layout untuk membuat list dari kontak atau media sosial. Pada kelas call center activity, saya menggunakan variabel BTN tutup. Apabila dia diklik, dia akan menuju ke halaman beranda activity. Nah, sekian penjelasan mengenai aplikasi yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.